Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Sarah Azhara Zinta Faturrahman Putri dengan NPM 2210 6310 535 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika Unsika. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi relasi dan fungsi guna memenuhi tugas dari mata kuliah Logika Matematika. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Jadi relasi adalah secara umum relasi berarti hubungan. Misalkan A dan B adalah himpunan. Himpunan hasil dari Kartesian A dengan B adalah himpunan semua pasangan berurutan. A, B dengan A anggota bilangan A dan B anggota bilangan B. Selanjutnya, di sini ada cara untuk menyajikan relasi. Jadi relasi itu bisa disajikan dengan 4 cara, teman-teman. Yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah, lalu dengan bisa juga menggunakan diagram Kartesius. Nah, kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, yang terakhir dalam bentuk tabel. Kemudian ada juga di sini jenis-jenis relasi. Yang pertama yaitu ada refleksi. Nah, yang kedua yaitu ada irefleksi. Yang ketiga yaitu ada simetri. Lalu ada transitif. Yang kelima yaitu ada asimetris. Dan yang keenam yaitu ada antisimetris. Nah, tahu gak teman-teman? Ternyata operasi-operasi pada relasi yaitu sama dengan operasi-operasi pada himpunan, yaitu ada selisih, komplement, irisan, gabungan, beda setangkup, perkalian Kartesian, dan penjumlahan. Nah, yang kedua di sini ada fungsi. Jadi, apa sih itu fungsi? Relasi fungsional atau fungsi sering disebut dengan istilah pemetaan atau mapping. Nah, syarat-syarat fungsi yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B, kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu di anggota B. Nah, di sini perlu diingat lagi ya teman-teman, yaitu himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B disebut dengan daerah kawan atau lawan atau kodomain. Himpunan bagian dari himpunan B yaitu himpunan C, anggotanya dipasangkan dengan anggota himpunan A, disebut dengan daerah hasil atau rank. Nah, di sini ada macam-macam fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap, yang kedua yaitu ada fungsi linear, ketiga yaitu ada fungsi kuadran, selanjutnya ada fungsi identitas, lalu ada fungsi tangga, fungsi modulus, yang terakhir yaitu fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, di sini juga fungsi memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu ada fungsi injektif, yaitu jika fungsi f sama dengan A menuju B, setiap Y anggota bilangan B hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi itu disebut fungsi satu-satu atau injektif. Yang kedua yaitu ada fungsi subjektif, yaitu pada fungsi f sama dengan A menuju B, setiap Y anggota bilangan B mempunyai kawan di A, maka f disebut fungsi subjektif atau onto. Yang terakhir, di sini ada fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu apabila memiliki sifat injektif sekaligus subjektif. Nah, kemudian di sini ada aljabar fungsi, yaitu bila f dan g suatu fungsi, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini ada satu contoh aljabar fungsi, yaitu diketahui fx sama dengan x tambah 2 dan gx ada sama dengan x kuadran dikurangi 4. Nah, di sini tentukan f tambah g x. Nah, di sini dilihat penyelesaiannya. F tambah gx sama dengan fx ditambah gx, yaitu bisa sama dengan x ditambah 2 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4. Nah, di sini ada hasilnya yaitu x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2. Nah, kemudian di sini ada fungsi komposisi. Pengertiannya yaitu operasi komposisi biasa dilambangkan dengan O atau komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat kita bentuk dari fx dan gx adalah
Gov X artinya F dimasukkan ke G, dan juga Fog X artinya G dimasukkan ke F. Nah, di sini ada sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama yaitu tidak komutatif, yang kedua yaitu asosiatif, yang ketiganya yaitu fungsi identitas. Nah, di sini ada contoh fungsi komposisi, yaitu diketahui fx sama dengan 2x min 3 dan gx yaitu 2 dan gx yaitu x pangkat 2 min 4. Maka rumus fog x ya adalah penyelesaiannya di sini ditulis lagi rumusnya fog x. Nah, di sini sama dengan g dimasukkan ke f, yaitu jadi 2x kuadran min 4 dikurangi 3. Nah, di sini dikalikan jadi 2x pangkat 2 dikurangi 8 dikurangi 3. Jadi hasil akhirnya yaitu 2x pangkat 2 min 11. Nah, kemudian di sini ada inverse fungsi. Jadi, apa sih itu inverse fungsi? Jika diketahui suatu fungsi fx dan memenuhi syarat untuk memiliki inverse, maka inverse fungsi fx ditulis f min 1x. Apabila fungsi dari himpunan A ke B dinyatakan dengan F, maka inverse dari fungsi F merupakan sebuah relasi dari himpunan A ke B, sehingga fungsi inverse dari F sama dengan A menuju B adalah F1 sama dengan B menuju A. Dapat disimpulkan bahwa daerah dari hasil F1x merupakan daerah hasil bagi Fx, begitupun sebaliknya. Nah, pembahasan terakhir di sini ada cara menentukan fungsi inverse. Yang pertama yaitu ubah persamaan y sama dengan fx menjadi bentuk x sebagai fungsi dari y. Yang kedua yaitu kedua hasil perubahan bentuk x sebagai fungsi y itu dinamakan sebagai f-1y. Ketiga yaitu ubah y menjadi x, f-1y menjadi f-1y x. Nah, selesai sudah pembahasan kita di materi relasi dan fungsi kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang paham, dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.